Kalau misalnya orang kemudian dia bisa meramal dan melihat sesuatu ke depan, apakah ada orang seperti itu? Ini saya ya. Kalau saya lebih cenderung melihatnya ini prediksi, Ya, memperkirakan, memperkirakan ya, kan? sehingga ada retrokognisi, ada prekognisi, perakiraan cuaca. Berarti dia tentunya. menggunakan makhluk astral untuk hal itu. Bisa jadi seperti itu. Kalau dari kemampuan jasmani pribadi sebagai manusia, apakah mungkin tanpa menggunakan bantuan astral? Kalau memakai itu enggak bisa, Mas. Tapi kalau saya pribadi, ketika orang ingin memakai itu, dengan statistika dan probabilitas. Statistika itu ilmu pengolahan data yang pernah ada. Ya. Probabilitas, berarti perkiraan, prediksi. Iya. Jadi, maaf ya, Mas, kalau ketika saya melihat masa depan, melihat itu kan pasti mendahului. Tapi kalau memprediksi, andai kata nanti meleset, bisa dimaklumi karena prediksi. Berdasarkan data dulu yang pernah ada dan pernah muncul. Seperti halnya banjir. Kita bisa lihat kurun waktunya ini banjir, setiap 10 tahun ada siklus. Nanti bisa kita hitung, 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, ada siklus yang sama, banjir. Yeah. Karena kita melihat konsep sejarah itu kan, satu peristiwa yang tidak akan terjadi, tetapi polanya akan muncul kembali. Yeah. Kayak contohnya 100 tahun yang lalu ada wabah flu Spanyol. Hari ini ada COVID. Karena muncul lagi Mas polanya. Tapi peristiwa sejarahnya tidak ada. Oke. Karena data-data ini bisa kita olah, sehingga kita bisa memprediksi yang akan datang. Iya. Apa yang terjadi. Tapi kalau melihat itu kan pure Mas, langsung seret. Iya. Kayak misal nih, Mas lihat ini, bentuknya ini ada. Solid, bulat. Tapi kalau prediksi, sebelum minum ini, hidrokoko, pasti airnya keruh. Prediksi sebelumnya. Iya. Jika kita tuang, loh benar keruh. Karena berdasarkan data yang didasarkan berikutnya. Begitu kita tuang benih, saya prediksi ini habis berapa lama waktu nanti akan keruh. Ya. Gitu kan ibaratnya berdasarkan data kan? Data. Nah kalau misalnya aku kan lihatnya ada beberapa orang yang ya cukup marak juga ya dengan prediksinya mereka. Ada kemungkinan nggak dia menggunakan hodam atau kemampuan astral sebagai informannya dia? Itu ada Mas yang seperti itu. Oke. Ya, di mana memang memang dijelaskan ya waktu saya sekolah dulu itu sekolah SMP, waktu sekolah SD itu yang pelajaran agama yang dasar waktu itu, memang ada beberapa makhluk-makhluk astral ataupun jin yang bisa mengintip, kasarannya nih Mas ya, ini dalam penjelasannya ini ya, guru agama saya itu malaikat yang sedang rapat. Iya, bahasanya gitu. Saya dulu ceritain, tapi saya kan nggak paham saya Mas, nih apa ya, udah deh pelajaran agama diikutin gitu kan. Nah itu memang ada yang mendengarkan itu bocor, kemudian masuk ke orang-orang itu lewat mimpi. Karena gini Mas, ketika berkomunikasi yang benar-benar bisa, itu biasanya lewat alam bawah sadar, yaitu alam mimpi. Jadi mereka bisa mensugesti masuk. Namun keabsahannya dipertanyakan. Seperti itu. Bisa menyesatkan juga soalnya. Boleh nggak apa-apa, tapi dikit simpan. Iya. Karena memang saya yakin dan percaya ada orang yang diberikan karunia seperti itu. Ya bahayanya kalau disesumbarkan itu bumerang kan? Ya kalau terjadi, misalnya positif nih, misal negatif nih Mas. Kalau terjadi sudah ibarat kata mendahului dan juga ini ya, mensugesti ataupun membuat orang was-was. Kalau nggak terjadi. Iya, dosanya banyak loh itu. Kalau positif juga sama. Oh kamu dibaca gini-gini, wah jadi orang sukses, nggak usah kerja nanti sukses. Kalau iya, kalau nggak. Iya. Kalau saya sih menyikapinya, misal pun ya Tuhan itu Maha Besar, pasti ada seperti itu yang memang dikaruniakan orang tertentu memiliki pandangan ke depan. Iya. Tapi biasanya akan elegan secara menyampaikan. Iya, kita lihat ya. Bijak dan dewasa. Iya. Karena pasti gini Mas. Iya pasti. Karena saya pernah waktu itu ya melihat sesuatu itu gini. Kakek nenek saya yang sudah nggak ada tuh. Ini aku mau nanya nih, cakep nih. Jadi kayak gitu. Hanya untuk kamu aja gitu. Iya. Jangan cerita ke siapa-siapa. Bahkan sama orang tua atau orang terdekat nggak boleh. Iya. Apakah mungkin
leluhur Iya, iya. atau kakek moyang kita Iya. atau nenek lah ya. Iya. Turun Iya, iya. untuk memberikan nasihat Iya, iya. dan pesan kepada misalnya cucu. Iya, iya. Apakah mungkin? Kalau saya menyikapi tidak, Mas. Kalau ini berkaitan dengan ruh, sukma ataupun nyawa. Karena saya di Solo ya, ada yang sharing, pembimbing saya itu orang Kelenteng. Nyu gitu kan manggil saya. Kalau doa ojo njaluk engkongmu. Maksudnya ojo dipanggil gitu. Karena nanti ketika mau naik ndak noleh rasido bunga bahasa Jawa gitu, Mas. Nggak boleh naik gitu. Nek sing dateng tuh sapa aku gitu. Iku pendampingi. Jadi berkaitan sama saudara hari-hari. Oh. Jadi kan saudara hari-hari itu jangplek ketimplek, Mas. Berarti sejatinya balik, saudara hari-hari ini masih tertinggal. Karena entitas bentuknya. Oh. Karena itu menyerupakan persis banget. Karena gitu, nek dungo ning kuburan, njaluk ora Gusti. Maksudnya aja njaluk sing itu, karena nanti takutnya yang sudah naik itu turun. Maksudnya nggak bisa mengkalam ilahinya gitu loh, Mas, naik. Jadi mintalah doa ketika di makam itu, ya Allah ya Tuhanku, misalkan samakanlah saya derajat dengan yang sudah wafat. Disamakan. Dulu seperti apa, misal jadi seorang pemimpin atau apa, tapi jangan meminta yang di situ, karena kita sejatinya itu mendoakan dan meminta doa kembali untuk kita. Jadi disamakan, Mas. Jadi Tuhan itu biar nanti menyamakan kita dengan yang kita doakan. Itu karena kan doa anak soleh, ilmu yang berguna dan amal jariah itu kan yang di bawah. Nah kita kan anak soleh, ibarat kata yang mendoakan. Itu yang akan dibawa oleh beliau. Tapi ketika ada pesan atau apa itu karena korinnya yang datang. Korin guru sejatinya. Jadi saudara sejati yang tertinggal tadi. Berarti mungkin, tapi bukan sejatinya dia, tapi bagian dari 4 ini. Iya. Yang ketika orang ini waktu hidup berwibawa, tegas ataupun sering ngasih tahu, sama, Mas, karena dan ada di diri kita sekarang. Beliau ini. Jadi ketika ruh ini terlepas, jasad ini lebur, beliau ini masih ada. Dan itu yang kadang datang. Iya. Terkadang kalau setiap malam Jumat itu didoakan karena beliau korinnya ini minta doa untuk saudaranya. Anak-anaknya itu ingat biar doa. Makanya kan, maaf ya Mas ya, misal pas kita ada doa arwah ataupun pas ada setiap malam Jumat kita nggak menyebut setelah selesai sambayang, tidak menyebutkan ahli kubur kita, pulang nangis, Mas. Karena loh kok anak-anaknya nggak doakan, sambil ya nangis gitu. Karena sebenarnya yang datang ini hanya menyampaikan pesan baik-baik. Sehingga saudara putih ini, kan ada 4 warna, Mas. Ada putih, merah, kuning, sama hitam. Ini si hari-hari tadi itu ya semuanya. Mewakili warna. Ya, putih, merah, darah, ya, terus kuning, plasenta, dan macam-macam itu. Ketika mereka datang ini sebenarnya itu tadi seperti menyampaikan pesan dan memintakan doa saudaranya. Kenapa dia memintakan doa? Ya, jadi putih ini berasal dari hati bersih kita. Sehingga ketika kita ada puasa mutih, itu tujuannya untuk memaintenance atau memelihara saudara putih ini. Jadi semua amal baik ataupun sikap baik kita akan terekam di situ. Jadi sesuatu yang positif-positif tentunya akan kembali ke kita. Jadi ketika orang ini waktu hidupnya amalnya bagus, etikanya bagus, tata keramanya bagus, putih ini yang akan dominan, Mas. Jadi ketika ini merekam memori itu dan energinya, ketika jasad sudah lebur tidak ada, dia akan tetap ada, membawa kebaikan itu. Karena energi, Mas, tidak bisa musnah, jasad bisa musnah, tapi bentuknya tetap. Awal, kan? Ya, seperti itu. Konsepnya seperti itu. Jadi ketika, oh ini kakek datang, ya bukan beliau, walau alam. Bukan sejatinya. Bukan. Tapi saudara. Saudaranya dia yang tadi kita obrolin. Ya, seperti itu. Karena aku sering banget tuh di beberapa kesempatan melihat hal seperti itu. Cuman ada juga yang tidak percaya. Ada juga yang mengatakan itu roh jahat. Cuman buat aku pribadi kan sebenarnya segala sesuatu yang bersifat astral itu perlu diuji. Supaya jangan sampai kita itu terbawa dengan apa yang tidak bisa kita lihat ini kan. Karena itu kan sangat membahayakan gitu loh. Musuh yang paling berbahaya ini yang nggak bisa dilihat ini kan. Iya, Mas. Kalau yang bisa dilihat kan kita paling nggak masih bisa prediksi, nggak bisa dilihat piye caranya. Iya, tapi kan kita melihat itu dengan mata lahir, Mas. Tapi sejatinya melihat itu batin.
Jadi itu tadi, apa-apa yang datang itu baik wujudnya negatif, wujudnya jelek tapi negatif, positif, itu ya ketika di sini. Olah rasa. Olah rasa. Olah rasa. Jadi olah rasa, olah batin itu yang bisa merasakan semuanya menurut saya. Kalau Om Hao sendiri kalau ngelihat orang itu ngelihatnya normal kan? Iya, Mas. Normal, nggak ada tiba-tiba ada di sini ada energi gitu, enggak kan? Oh enggak, kalau kayak gitu biasanya kalau saya pribadi saya batasin, Mas. Oh tapi sebenarnya bisa ngelihat kayak gitu. Iya, iya. Misalkan maaf ya, Mas ya. Iya. Ketika saya tidak ditanya ya saya akan diem kasarannya. Oh, saya mau nanya nggak gitu? Jadi kan sudah. Jadi misal ada yang ngikutin siapa itu ya etika saja ya. Maksudnya ya seperti ini sih, Mas. Misal ada di belakang ini. Iya. Oh itu di belakang ada apa ya? Ini tapi enggak ya, saya biasa aja ngelihatnya. Oh iya. Gitu. Aku dong mau. Oh. Apa, Mas? Ini energinya ada energi gak? Iya ada. Kalau sekarang tuh seneng, maksudnya kan keluar nih. Tapi tadi itu memang agak berat. Yang tadi, pas aku turun. Ya termasuk sebelum ini kalau saya track hari ini gitu kan. Karena pasti kan orang ini kan ada beberapa lapisan aura, Mas. Betul. Dan semakin ke dalam itu sejatinya kita, tapi ketika di luar itu selalu temporary berubah. Oke. Nah, ketika energinya ini kemudian pekat, maka akan bisa menarik beberapa yang ada di sekitar kita. Yang tadi kita obrolin. Iya. Iya. Tapi ketika masuk ke sini kan ibarat kata ada beberapa penataan-penataan yang bagus, itu semakin lama akan pudar. Penataan apa penjaga? Penataan pertama dan yang kedua penjagaan. Itu. Ada penjaganya. Ada Mas depan. Bener. Iya. Dari rumah ini berdiam atau datang dari saya atau dari mana? Dari langit kah? Gimana? Iya, kalau yang di sini memang ada satu entitas yang memang Mas dari garis keturunan. Dari atas. Tapi siapa beliau tidak boleh diceritakan. Nggak baik, bagus. Salaman dulu. Iya. Lolos. Akhirnya ada yang lolos. Ya, karena begitu, Mas. Ini kan syarat, Mas. Jadi ketika saya wah gitu kan, beliaunya nggak berkenan. Misalkan nih, nanti ngobrol ke sana. Bisa saya dicabut, Mas. Izin saya lisensi. Sah ya gini, gue sudah gue deh. Akhirnya gue nemu, akhirnya valid dari saya. Seperti itu. Kalau tahu boleh, tapi ya sini aja. Tahu, tahu kalau ditanya dijawab, tapi dengan bahasa kamu yang enak katanya beliau gitu. Tapi ya tahu. Iya. Tapi kalau enggak ya enggak boleh. Nah kalau lihat aku sendiri pribadi gitu. Apa yang Om Hao tangkep dari kepribadianku? Aku soalnya jarang banget mau nanya-nanya orang. Aku pengen nanya hari ini sama Om Hao. Iya, sebenarnya kalau Mas itu kalau frekuensinya cocok itu nyambungnya enak, satu cepat gitu. Dari cara ini ya maksudnya. Cuman berkomunikasi dan macam-macam. Cuman ada juga ini bukan takut tapi kewaspadaan pasti karena pesan-pesan itu juga dan sebenarnya terkadang juga dapat intuisi tetapi akan diuji dulu intuisi yang datang itu. Sama aku? Ya. Kok wow toto aja? Iya, kenapa ya? Ya, jadi sebenarnya membutuhkan satu data yang akurat abad berkata. Iya. Dan kata batin itu, oke, ini saya ambil dulu, tetapi saya tidak cepat mengambil kesimpulan. Jadi saya tunggu untuk ini beresnya gimana. Kalau Mas tuh modelnya begitu. Jadi ketika dapat satu frekuensi yang enak, wah jalannya terus. Berkata gini Mas, kepala dikasihkan gitu Mas. Makanya gitu. Berarti aku sama istri aku berarti frekuensinya mungkin enak kali ya? Iya. Ya ini biasanya frekuensi ini terjadi kalau kita bilang berjodoh. Karena pasti dulu pernah ada satu energi ataupun entitas yang pernah ada di masa lampau. Maksudnya ya? Jadi terkadang leluhurnya ini pernah bertemu. Ataupun pernah berjodoh, kemudian akan ketemu satu frekuensi lagi. Karena terkadang dipertemukan itu belum tentu dijodohin, Mas. Iya. Itu benar. Hanya untuk mungkin belajar ya. Ya, karena kadang bertemu itu belum tentu berjodoh. Gitu. Tapi kalau berjodoh pasti nanti akan bertemu. Jaga. Siapa yang berjodoh, yang nunggu jodoh nanti bertemu. Oh wow, aku pengen nanya dikit tentang dunia jin. Oh wow, dunia jin. Dunia jin itu sebenarnya ada atau enggak itu dulu? Kalau jin, saya percaya di kepercayaan saya ada. Nah, dia ada dunianya gitu? Ada. Ada. Karena dalam alam semesta dan dunia, Tuhan Yang Maha Kuasa pasti tidak hanya menempatkan satu entitas atau makhluk saja untuk penghuni.
Kita berdampingan. Oh, jadi ibaratnya Nah, Mas, kayak gini itu aja bisa diisi Mas sama mereka Mas, karena jumlah populasinya yang luar biasa. Oh, kayak daun gini bisa Iya, ditinggalin gitu? Bisa, apapun itu. Rambut kita aja bisa Mas. Oh, dia bisa tinggal di situ? Kata 1:70.000. Oh, dia lebih banyak dari populasi manusia? Iya. Ini kita ngomongin bangsa jin? Iya. Oke. Bangsa jin dulu ya, Iya, aku iya. lagi pengen ke situ. Bangsa jin ini katanya seperti manusia berkembang biak. Iya, sama. Termasuk ada yang taat, ada yang tidak. Nah, ya seperti manusia. Ada Iya. yang baik, ada yang tidak Iya, baik. makanya kan kita habul minallah, habul minanas, habul minalam. Kalau dalam konsep Hindu kan trihita karana. Sehingga kita menaruh canang itu kan di 3 tempat toh. Karena memberikan alam atas, tengah, dan alam bawah. Kita pun habul minalam itu dengan alam semesta, Mas. Jin itu bagian dari itu. Oh, jadi kita harus kita menghormati itu bukan berarti menyembah, Mas. Iya, benar. Benar tidak, Mas? Seperti itu. Benar banget itu. Nah, ini kan konsep. Ketika kita dengan yang Tuhan Yang Maha Kuasa itu hubungan dengan kita, habul minanas dengan sesama, dan habul minalam ya ini termasuk dengan alam, Mas. Hewan, lapar kita kasih makan. Ketika mereka datang, tujuannya kita apa? Misalkan, oh kamu kok gini ya, misal ada pusaka kita bersihin. Tujuannya apa dulu? Mau pelestarian, maintenance, atau memang kita ada pemujaan? Apa bedanya dengan nyuci mobil untuk perawatan? Contohnya seperti itu, Mas. Benar. Karena kita perawatan di situ. Tapi tergantung niat kita mau masih makan, misal maaf ya, jin dengan dupa. Kalau kita mau sedekah, berbeda ketika kita mau minta bantuannya dia, kerjasama. Tapi ketika kita sedekah, misalkan kita nancepin hiu, nancepin menyan atau dupa, itu ya kita sedekah bisa, Mas. Sedekah itu dalam banyak hal. Jadi ketika entitas kelaparan, tanda kutip, itu, oh ya ada bau harum, mendoakan, kita nggak tahu. Karena doa yang terkabul dari siapa kita nggak tahu. Jadi konsep alam semesta kalau saya menganggap. Oke. Nah kalau jin itu sendiri makanannya apa? Mereka sebenarnya itu suka dengan bau-bauan. Nah, iya. Bau-bauan di sini tidak selamanya wangi ya. Iya. Bau amis, bau kotoran, bau bangkai, bisa juga bunga-bunga. Tapi kan kalau jin yang baik tidak akan mau, yang nggak akan mau dia. Dia suka yang bau enak. Iya, menyatakan stratanya. Betul. Seperti itu, Mas. Sehingga ketika ada sesaji yang ditaruh, yang disajikan maknanya, bukan sajen yang untuk tujuan klinik, yang disajikan sedekah bumi, Mas. Iya, itu banyak dong. Iya, sehingga di situ kenapa harus dibuat filosofi tumpeng, dikasih sayuran, yaitu kita rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan berbagi kepada alam semesta. Ini yang salah kaprah. Itu budaya kita tuh luhur, Mas. Iya, karena banyak kan dari kita. Bener. Banyak kan dari kita tuh kalau ngelihat kayak gitu, wah kamu penyembah. Bukan, Mas. Karena kita begini, menghormati. Tuhan sudah memberikan rezeki ke kita. Iya. Ada sepersekian persen untuk dibagikan. Nggak selamanya kita memberikan pada manusia. Tapi ada misal sesaji itu kemudian ada ayam yang notol, ada meong ataupun guguk yang makan, yaitu sedekah. Iya, sedekah. Selain makhluk astral kemudian yang mereka menyerap saripatinya. Tapi ada juga sih manusia ya Om Hao ya, benar atau enggak, yang akhirnya dengan konsep semua itu tadi malah menyembah ke arah situ tuh, akhirnya jadi pesugihan ke sana, akhirnya salah jalan ya, ada ya. Karena begini, Mas, ada 4 saudara ini tentunya tidak semuanya baik. Sehingga ada merah, ada kuning, itu perlambang merah amarah, kuning itu nafsu. Kemudian ada putih kebersihan, hitam tadi itu adalah kekuatan. Ketika kita tidak bisa dikendalikan nafsu itu, kita diarahkan ke kiri, pengiwa, ke kiri. Sehingga ketika kita kepingin apa, ya maaf ya, ketika ada tidak semua makhluk astral juga membawa energi positif, dijerumuskan. Oke, kamu agreement dengan saya, misalkan gitu. Tapi ya sama konsepnya menghisap. Bahkan yang dari kopi minta sampai darah sehingga adalah tumbal. Tumbal? Ya, di situ. Sebenarnya tumbal itu netralisasi, Mas. Tumbal, contoh, saya bapak nih, pengen sukses. Iya. Kemudian, wah kalau mau sukses kayak gini harus ada tumbal. Iya. Saya tumbalin anak saya. Iya. Itu kedepannya anak saya gimana jalan ceritanya itu? Jadi memang ada satu kesepakatan, Mas Densu. Tapi anaknya kan nggak tahu. Iya, jadi memang jadi sesuatu yang negatif. Iya, dan diberikan di sini kan sebenarnya menguji ketegaan orang itu.
pasangan suami istri ini gimana. Iya. Dan yang diambil ini biasanya anaknya yang paling pintar, yang paling cakep, yang paling disayang. yang disayang. Itu akan dicabut atau sebenarnya gampangnya sebagai jaminan. Diambil satu ya? Ya. Saudaranya? Ya, Kayak jaminan. anaknya suka agak linglung-linglung. Nah, seperti itu. Dan ini menjadi ini, Mas, menjadi translator. Iya. Jaminan. Nah, bayarnya pakai siapa? Ya pakai kamu yang minta. Kita. Kita itu nanti korinnya ini yang akan dipakai mereka ketika kita sudah wafat. Iya. Jadi pelayan di sana. Oke, berarti ketika wafat dengan kondisi perjanjian tadi, yang sejatinya cabut, balik kan? Iya. Yang korinnya ini yang dipakai jadi budak. Iya. Oh, berarti kalau kita di dunia jin itu ada korin-korin manusia menjadi budak di situ. Oh iya, Mas, ada. Karena korin ini kan bagian dari tubuh kita yang sifatnya itu jin juga, jin korin. Jin korin itu ada di tubuh manusia, Mas. Tapi kalau jin kodam itu ada di benda bedanya. Oke. Seperti itu. Sehingga entitas-entitas ini itu yang nanti bertanggung jawab. Sehingga kan ada toh di hari akhir yang ngomong siapa. Iya. Karena saksi kita yang tahu. Iya, betul. Bahkan sampai kita mandi pun dia ada. Betul. Sehingga ini ada mitos ketika kita malam jangan bercermin. Kalau habis tidur. Atau menghadap ke cermin. Karena memang kalau di cermin pantulan energi jinnya balik atau apa. Jadi bikin kita harusnya bangun bugar tapi enggak. Tapi korin kita kan jalan, Mas, kalau tidur, Mas. Jalan. Iya. Jadi misal ada dulu mitos yang kita bercermin kemudian menyisir rambut, kita berhenti. Kok di bayangannya masih gerak? Itu korin kita yang ada di dalam. Iya, tapi kadang-kadang kita mikirnya itu setan ya. Bukan, Mas. Iya, kadang-kadang kayak gitu. Iya. Nah, aku sempat baca di beberapa artikel kalau di daerah mana, cuy? Kalimantan Selatan. Iya. Ada Pulau Gaib. Iya. Iya, benar. Iya, Mas. Iya, memang ada satu entitas yang mereka membentuk komunitas dan juga tempat tinggal. Pasti. Itu terjadi secara alaminya? Atau itu adalah sebuah hal yang di luar kondisi? Itu alamiah. Oh, alamiah. Iya, pasti. Beberapa kota-kota gaib besar itu pasti ada di satu tempat yang jauh dari energi manusia berada. Seperti tadi sudah kita bahas, kalau misal pas lagi keluar negeri ataupun keluar Jawa nih, kalau ada di hutan-hutan atau apa yang jauh dari manusia, entitas itu memang terkumpul, Mas, di situ. Oke. Memang menjadi satu dan tidak terkena energi manusia dan mereka adem ayem di situ. Oke. Dan membentuk komunitas besar di situ. Dan kemudian ketika sifatnya itu sebenarnya tidak jauh dengan manusia, ketika kita bentuk, mereka non-bentuk, ya ada sarana ibadah, ada tempat tinggal, ada sekolah, ada sarana transportasi, sama persis. Dan ya, mereka pun ada kehidupan, iya pasti, karena kan ini kalau di Arab kan ada satu masjid masjid gaib, masjid jin, itu di mana datang dari seluruh dunia, dan kalau kita sholat sendiri ada minta menjadi imamnya ketika kita baca bacaan, ada yang ngaminin contohnya, seperti itu. Sama, Mas. Mereka pun ada yang bertakwa, ada yang membentuk seperti itu, sama semuanya. Nah, mereka punya tingkatan-tingkatan berarti? Pasti. Kalau secara bangsa jin, berarti secara tingkatan itu tingkatan goib ya? Iya. Kalau kita kan pinter. Iya. Kalau mereka sangat lebih pinter pastinya. Iya, dan mereka berdasarkan usia. Jadi yang 50 tahun, 100 tahun itu masih muda. Iya. Itulah yang kadang mencari jati diri. Oh, jin pencari jati diri. Oh iya, ya ibarat kata kita masih usia 15-20. Iya. Dia nyari jati diri tuh. Itu yang sering nampak. Yang jadi sosok-sosok astral, kuntilanak, pocong. Iseng. Yang iseng ini si jin pencari diri. Masih muda, Mas. Tapi kalau dari ribuan tahun, enggak lah. Sudah dewasa dia. Yang purba-purba. Sehingga segala peristiwa yang pernah itu pasti tahu. Dia tahu. Semuanya. Perpustakaan lah ibaratnya dia tahu. Iya. Karena pengalamannya sejauh itu. Dan kalau tadi kita bahas tentang jin korin, yang dia masih waiting list untuk hari akhir, setiap individu dipencoki. Itulah terjadi yang seperti, saya pernah merasa hidup di masa itu. Karena memori yang tadi memang secara DNA ada, residual memori juga ada secara entitas gaib yang masuk. Seperti itu. Nah, kalau si jin itu secara kemampuan itu bisa nggak dia melukai atau mencederai manusia? Secara langsung atau mengabulkan sebuah permintaan? Kalau gini, Mas, kalau secara fisik ya, misal membunuh nih, balas dendam,
Nggak ada, itu di film-film. Oh itu nggak bisa. Mereka nggak bisa kontak fisik, Mas. Nggak bisa kontak Bisa, fisik. kecuali meminjam raga orang yang disebut dengan mediumisasi. Iya. Karena itu seperti halnya HP-nya Mas Densu tak ganti SIM kartu lah, gitu. Tapi kalau mengabulkan itu, begini memang tadi kalau kita bahas doa itu nggak tahu ya kita dari mana, secara positif nih. Iya. Tapi kalau mensugesti ataupun membuka aura itu bisa. Maksudnya Contohnya. gimana? Jadi, misal nih pesugihan. Iya. Kamu kaya gitu. Iya. Tapi tidak bisa kita bayangkan uangnya tuh datang bling gitu nggak? Ya enggak. Misal kemudian buka satu hal usaha kok tiba-tiba laris gini-gini. Nah, itu. Sugestinya masuk. Seperti membantu dalam arti intuisinya dimanipulasi. Dimanipulasi. Jadi kita ini sebenarnya sudah punya semua hal itu. Nah, makanya kalau pelet itu susuk ataupun untuk membuka aura, iya. itu sebenarnya hanya untuk psikis kita. Sebenarnya udah ada dalam, cuma dia kayak pemancar. Jadi kayak apa ya, penguat sinyal. Iya. Gitu, Mas. Iya. Bahkan sama orang itu kita maaf ya, kemudian nggak kita menunjuk satu orang, wah etnis tertentu ini gini atau orang ini lebih kayak gini, nggak semua kita diberikan kesamaan, tergantung kitanya. Semua orang itu berhak sukses tergantung kitanya. Semua orang itu bisa pintar tergantung mau belajar apa tidak. Berarti segala sesuatu memang kembali kepada orangnya itu sendiri. Iya. Baik dan buruknya, Mas. Baik dan buruknya. Iya, sifat-sifat baik kita itu pun ada secara putih. Sifat-sifat negatif kita itu ada secara merah ataupun kuning. Iya. Jadi kita mau pilih your life, your choice. Benar. Kita pilih yang mana. Ketika kita pinginnya yang negatif, yang ditunggangi yang negatif semua. Benar. Itu kan ada hubungan sebab akibat. Iya. Saya pernah mengalami fase dalam hidup saya berjalan ke kiri. Tiba-tiba saya belok ke kanan. Dan itu di luar kendali saya. Iya. Yang saya mau tanya sebenarnya, peran Tuhan pencipta kita itu sendiri, sejauh mana di luar dari semua kondisi yang sudah diadakan oleh dia terhadap kehidupan seorang individu. Itu yang aku pengen tahu. Karena aku pernah ada di dalam satu kondisi, aku tuh nggak niat untuk jalan lurus atau belok ke kanan. Iya. Tapi akhirnya belok sendiri. Kembali ke jalan tracknya. Iya, kenapa bisa terjadi itu saya juga sampai sekarang nggak ngerti gitu. Iya, kalau saya pribadi nih Mas, kalau seperti itu berkaitan sama guru sejati atau saudara sejati kita. Karena ketika kita dekat dengan Yang Maha Kuasa dan kita bisa memelihara saudara sejati kita, ini jadilah intuisi. Kata hati itu yang akan mengarahkan kita akan kemana. Seburuk-buruknya orang pasti ada kebaikan, sebaik-baiknya orang pasti ada keburukan. Betul. Yin dan yang. Betul. Ada keseimbangan itu. Tapi ketika kita sudah mantap, makanya kalau cari pesugihan ditanya, kamu udah mantap? Iya. Kalau masih fiti-fiti, paranormalnya nggak mau, Mas. Nanggung ya? Nggak dapat, nggak semudah itu. Nggak jebol lah ibaratnya. Tapi ketika wes saya ini ya wes kamu sudah tersesat, maksudnya korin hitam korin merahnya sudah lebih kuat nunggangi ya sudah. Gitu. Tapi ketika kita masih terombang-ambing, nggak masih menimbang-nimbang, walaupun kita wah ya saya sudah mantap dengan yang ini walaupun negatif, ya ini tetap datang, Mas, nggak bisa. Berarti aku dulu itu dikuasai nama korin merah. Ya, semua amarah. Ya amarah. Amarah ya. Kalau kuning kan nafsu gampangannya. Oh, kuning juga kebetulan. Dua itu ya. Ya gampangannya gitu, Mas. Dominasi. Ya. Apa mungkin aku udah ditunggangin putih sama hitam sekarang kayaknya nih? Ya, kalau kita secara spiritual dekat ya, Mas ya. Iya. Religius sama spiritual beda loh, Mas. Spirit ya, jiwa. Itu putih ya nanti. Makanya ada puasa putih, mutih. Iya. Itu karena untuk memelihara saudara putih. Iya. Gitu. Jadi ini yang nanti akan mendampingi kita, mengarahkan kemana. Gitu. Saudara putih itu kan yang memberikan kita ketenangan di dalam. Iya. Kalaupun di luar itu begitu banyak hal yang mungkin di kepala kita pusing, tapi di sini kalau tenang. Iya. Kayak gitu ya? Iya, sifatnya air kan. Makanya kita dicas dengan air itu balik energinya gitu. Iya. Seperti itu. Dan meluruhkan apa yang kita buang ya. Iya. Misalkan kita mau masuk tempat ibadah kan ada prosesi-prosesi mencuci air. Iya. Ada padusan, melukat, contohnya seperti itu ya sama, Mas. Kita ada satu budaya yang luhur sebenarnya. Ketika luhur itu berarti ditinggikan dan berasal dari yang sudah tinggi yang di atas. Entitas besar ataupun para leluhur yang di luhur. Berarti barang siapa menghakimi orang lain, sesungguhnya dia sudah menjadi salah jalan ya. Ya. Karena di dalam keyakinan seseorang itu kan ada budaya. Ada juga jalan spiritualnya sendiri. Dan yang paling tahu antara orang itu dengan penciptanya. Iya, ada 3 hubungan tadi kan. Iya.
dengan atas, dengan sesama, dengan bawah, dengan makhluk sesama. Seperti apa gitu. Makanya kan Hablum minallah, hablum minanas, hablum minalam. Tapi kalau di Hindu ada Trihita Karana. Sama. Kadang saya punya teman yang di Bali, kadang canang itu kan ditaruh di tiga tempat. Itu karena ini Om, kita mau ngasih yang di bawah juga. Jadi ketika coba kita eksperimen, kita tinggal tuh ya ada yang datang, Mas. Misalkan ada ayam yang notol, termasuk sosok-sosok astral, seperti itu. Iya, jadi berarti kesimpulannya udah sangat jelas nih. Ketika kita belajar akan sesuatu, dan apa yang kita pelajari membuat kita merasa lebih baik daripada orang lain, dan menggunakan hal itu untuk mengecilkan, merendahkan, menghakimi, ataupun hal yang lebih buruk lainnya, sebenarnya kita udah jadi orang yang salah jalan sebenarnya. Iya, Mas. Karena ketika orang itu sampai kepada fase terbaik di dalam hidupnya, bukan menjadi lebih tahu membuat dia merasa hebat, tapi membuat dia merasa bukan siapa-siapa. Iya. Kira-kira seperti itu. Jadi ada 3 tingkatan dalam kita mempelajari sebuah ilmu. Ketika kita baru mulai masuk, kita akan merasa besar. Ketika kita sudah di pertengahan, kita merasa banyak berintrospeksi dan mengevaluasi. Ketika kita tahu banyak hal, kita akan terdiam. Karena sejatinya kita tidak ada apa-apanya di alam semesta ini. Iya, karena mengetahui ternyata di balik apa yang disembunyikan Tuhan Yang Maha Kuasa lebih besar. Dan dia baru menguak mungkin baru berapa persen, 0,0 sekian persen. 0,000 nggak bisa diprediksi 1. Gila. Betul. Thank you Om Hao. Sama-sama Mas Yunsu. Ya. Nyuwun sewu. Nggih, sami-sami. Salam rahayu bagi kita semua. Salam rahayu buat kita semua.